list my love and hardened you. Film ini bercerita tentang Wallace, seorang pria arogan yang menjalankan sebuah podcast bersama temannya yang bernama Teddy. 30-something million. Di podcast ini, mereka membahas berbagai hal kocak dan juga viral di internet. Dan kali ini, mereka tengah menonton sebuah video viral yang menunjukkan remaja yang sedang mengayunkan katana. Tetapi naas, remaja tersebut malah tak sengaja memotong kakinya. Saat melihat hal tersebut, bukannya prihatin, Wallace dan Teddy justru tertawa terbahak-bahak. Teddy berkata kalau dia kasihan padanya, tetapi Wallace justru berkomentar bahwa anak itu harusnya bersyukur karena videonya ditonton oleh banyak orang. Wallace berinisiatif untuk mengunjungi anak tersebut untuk diwawancara, dan terbanglah dia ke Kanada. Years back, now it's Los Angeles. You're damn right, Aki. Singkat cerita, akhirnya Wallace telah sampai pada alamat yang dia tuju. Tapi ternyata, anak yang tadinya akan diwawancara sekarang sudah tiada. Keluarganya berkata kalau dia bunuh diri, karena tak kuasa menahan ejekan dari orang-orang dan hidup dengan satu kaki. Wallace yang kecewa pergi ke suatu bar dan lekas menghubungi Teddy, memberitahunya tentang kabar kematian si anak ini. Wallace berkeluh kesah di telepon. Dia berpendapat kalau seharusnya si anak ini menunggu selama 2 hari agar dia bisa mewawancarai kebodohannya. Wallace masuk ke dalam toilet dan menemukan papan yang penuh dengan kertas, berisikan informasi olahraga, iklan lowongan kerja, dan sebagainya. Kemudian, Wallace menemukan sesuatu yang unik, sebuah catatan dari kakek tua yang mengaku kalau dia memiliki cerita menakjubkan untuk dibagikan. After all these many years, and after eons of... Wallace tertarik dan dia pun berencana untuk menemui si kakek tua. Daripada pulang dengan tangan hampa, lebih baik dia memanfaatkan apa yang ada. Wallace mengunjungi supermarket untuk membeli minuman. Kemudian ia bertanya pada kasir yang ada di sana mengenai domisili Bifrost yang akan ia tuju nantinya. 2 kasir tersebut memberitahu bahwa tempat tersebut masihlah jauh dan setidaknya butuh 2 jam untuk sampai ke sana. Wallace menyewa sebuah mobil dan melakukan perjalanan untuk mengunjungi si kakek tua dengan arahan dari Google Maps yang seadanya. All about my many adventures. In a room for rent in my stately only confines of this cursed. I will tell you all about my many... At the number below. Pada akhirnya, Wallace berhasil sampai di alamat tersebut dan dia pun disambut oleh kakek berkaki lumpuh yang bernama Howard Howie. Hello? Hello? Well, actually, it's Howard. The intimacy of Howard. Setelah menyambut Wallace dengan ramah, akhirnya Howard mulai bercerita tentang pengalamannya. Dia bercerita bahwa dulu dia adalah seorang koki di kapal pemburu hiu. You bet. As soon as you find the water... That's great. You got out of the car in the middle of nowhere. Tetapi di tengah pelayaran, kesialan menimpanya. Kapal yang dia tunggangi menabrak dinding es dan karam ke dasar laut. On the phone when you said you weren't looking... Well, I've never seen anyone. How droll. Howard terombang-ambing sendirian di tengah laut hitam Rusia, hingga pada akhirnya menemukan pulau dan diselamatkan oleh seekor walrus atau anjing laut. Wallace merasa tak percaya, lalu tiba-tiba pandangannya mulai kabur dan dia merasa pusing. Yeah. Two people. Dan ternyata, teh yang disuguhkan kepadanya sudah dicampur oleh obat bius. Tak butuh lama, akhirnya Wallace pun hilang kesadaran dan terkapar di lantai. Makanya cuy, kalau lagi di rumah orang asing yang jauh dari pemukiman, jangan berani ke sana sendirian. Alright. Seriously? This just feels gamey. Di dalam mimpiannya, Wallace teringat akan kenangan saat bercinta dengan pacarnya, Ellie. Di sini Ellie sudah mengingatkan agar Wallace tidak pergi ke Kanada. Tetapi Wallace bersikeras dan membantahnya. And walk away. Are you serious? Little dickhole who used to make bad aims.
Wallace mulai siuman dan tersadar di tengah sebuah ruangan. Dan kini, dia duduk di kursi roda. Here you go. Howard menyapa dan memberinya minum. Kemudian bercerita kalau Wallace tidak sadar karena digigit seekor laba-laba, hingga kakinya bengkak seperti gajah. He was here with an injection, you see that. Beberapa saat kemudian, Wallace merasa aneh karena dia tak bisa merasakan kakinya. Dia pun membuka selimut yang menutupi kakinya. Kemudian, dia dikejutkan karena kini kaki kirinya telah tiada. Holy shit. The hospital's... Best if you recuperate. Si pria tua beralibi bahwa kakinya memang perlu diamputasi karena digigit laba-laba tersebut. Tetapi tentu saja, fakta ini sulit untuk dipercaya. Talk to him and I can ask. Oh, hey, doctor. Makan malam telah tiba, dan Wallace sekarang hanya bisa terduduk diam karena seluruh badannya lumpuh karena dibius. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak histeris. It does tend to leave well. No. Tetapi kemudian, Howard yang kita anggap lumpuh malah berdiri dan menamparnya. Howard mulai mengungkapkan rencananya, cuy. Dia berkata kalau dia akan mengubah Wallace menjadi seorang walrus. Mendengar hal ini, tentu saja Wallace yang sudah panik kian menjadi-jadi. There'll be no sound of a human. Please. Be not Baxter. Di sisi lain, si Ellie yang merupakan pacar Wallace tampak sedang khawatir karena pacarnya telah hilang tak ada kabar selama 3 hari. Till I remember when. Teddy yang mendengar curhatannya berusaha menenangkan Ellie. Kemudian, Ellie mulai menduga bahwa Wallace pergi untuk berselingkuh. Wallace terbangun oleh deringan ponselnya. Ia maju dan berusaha mengangkat panggilan yang masuk. Tetapi panggilan tersebut berhenti sebelum dia sempat meraihnya. Wallace mencoba menelpon balik, tetapi tak ada jawaban dari kekasihnya itu. Setelah meninggalkan voice note, kemudian Wallace mencoba menelpon Teddy. Teddy sempat melihat panggilan masuk, tetapi dia tidak menghiraukannya. Iya kawan, dirimu sekarang sedang terperangkap di rumah seseorang psikopat gila. Sementara pacarmu selingkuh dengan temanmu sendiri. Saat masih sibuk melaporkan keadaannya lewat voice note, tiba-tiba Howard datang dan memukul Wallace sampai dia kembali tak sadarkan diri. Esok harinya, Ellie memeriksa ponselnya dan menemukan banyak panggilan tak terjawab dan juga voice note dari Wallace. Dengan segera dia menunjukkan voice note tersebut pada Teddy. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas untuk menyusul Wallace ke Kanada. Sementara itu, Wallace sedang dioperasi oleh Howard untuk diubah menjadi walrus. Dia menjahit tubuhnya dengan gabungan kulit manusia yang sudah ia rancang sedemikian rupa. The government are reclassifying your... And so for the next 5... Dan dia juga dipasangi sepasang taring yang terbuat dari tulang kakinya. Setelah menjalani proses yang cukup lama, akhirnya Howard berhasil menyempurnakan karyanya. Wallace sudah berubah menjadi walrus sepenuhnya. Dengan tanda kutip tentunya. Kemudian, Wallace pun diajak oleh Howard untuk berenang dan beradaptasi dengan tubuh walrusnya. Occurs to me and to swim. Walrus diseret ke dalam kolam. Dan karena dia tidak bisa bertahan, dia pun tenggelam. Saat berada di bawah air, dia dikejutkan oleh pemandangan bangkai manusia walrus sepertinya. Ellie dan Teddy masih melanjutkan pencariannya. Mereka mengunjungi tempat sewa mobil untuk bertanya mengenai Wallace. Lalu kemudian mereka juga mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan keberadaannya. It just ends. That doesn't sound like monkey shines.
Polisi yang mereka ajak ngobrol memberi mereka kontak seorang detektif yang kebetulan sedang melakukan pencarian atas pembunuh berantai selama 10 tahun lamanya. Dia berkata bahwa sampai kini dia belum bisa memecahkan kasusnya. Dia juga menyebutkan bahwa korban yang ditemukan selalu tak memiliki kaki karena diamputasi. Tangan mereka dijahit ke badan, dan mulut beserta hidung mereka pun dipasangi sepasang taring mirip walrus. Tadinya dia mau berhenti, tetapi setelah mendengar kabar dari Ellie dan Teddy, dia pun senantiasa menawarkan diri untuk membantu. Dia berkata apabila Wallace jadi korban kali ini, maka dia menjadi korban ke-24 dari si pembunuh berantai ini. I'm so very... Adegan berganti pada Howard dan Wallace yang telah disulap menjadi walrus. Howard bercerita bahwa saat dia tersampar, dia terpaksa membunuh dan memakan anjing laut yang membantunya demi bertahan hidup lebih lama. Karena itulah, dia merasa bersalah pada Mr. Tusk atau si anjing laut dan berusaha membangkitkannya kembali melalui eksperimen gilanya ini. My love and the mackerel. Di sisi lain, Ellie, Teddy, dan juga si detektif mengunjungi supermarket tempat Wallace pernah membeli minum. Mereka berusaha mengulik informasi dari kasir di sana. Dan beruntung, mereka masih ingat pada Wallace. No way. Berbekal informasi dari kasir tadi, Ellie beserta Teddy dan detektif melanjutkan pencarian mereka. Dan kini mereka berhasil menemukan mobil sewaan Wallace yang tenggelam di danau. Mereka menduga kalau mobil tersebut tenggelam karena disengaja. Sebelum mereka beraksi, detektif memberi Ellie dan Teddy senjata sebagai pelindung diri. Berhubung yang akan mereka hadapi adalah psikopat tua yang memang gila. To live. Oh, you will. Kembali pada Howard dan Wallace. Kini Howard tengah mengenakan kostum walrus yang sama seperti Wallace. Dan kemudian, dia mengajak Wallace untuk bertarung selayaknya anjing laut. Ellie dan rombongannya mendengar suara teriakan yang berasal dari sebuah rumah. Dan dengan segera, mereka pun berlari ke arah sana. On the rock. And if you live. Howard dan Wallace masih melanjutkan pertarungan mereka. Dan pada akhirnya, Wallace berhasil melukai Howard tepat di kaki. Kemudian menusuk dada si pak tua dengan taring walrusnya. What? Wallace berhasil mengalahkan Howard. Dan di ujung kematiannya, Howard merasa lega karena rasa bersalahnya telah hilang. Dia menganggap bahwa Mr. Tusk sudah membalaskan dendamnya dengan membunuhnya. Ellie, Teddy, dan juga si detektif berhasil sampai ke sumber suara. Dan setelah melihat pemandangan di depan matanya, Ellie berteriak histeris, tak percaya bahwa pacarnya sudah berubah sedemikian rupa. Detektif berinisiatif untuk membunuh Wallace untuk melepaskannya dari penderitaannya. Tetapi Ellie mencegahnya. Satu tahun berlalu, Ellie dan Teddy tampak mengunjungi sebuah kebun binatang tua yang sepi, atau bahkan tidak ada pengunjungnya sama sekali. It's Allie. Rupanya, Wallace yang dulu dibiarkan hidup kini menetap di sana. Ellie kembali mengenang masa-masa indahnya bersama Wallace, dan untuk yang terakhir kali, dia berucap bahwa dia mencintainya. Setelah memberi Wallace ikan mentah, Ellie dan Teddy yang kini semakin dekat pun pergi meninggalkan Wallace. Wallace yang kesepian kini sudah tak berdaya. Dia hanya bisa menangis dan mengeluarkan erangan walrusnya. Film pun ditutup. Kalau gue jadi Wallace, udah jelas gue mending mati dibunuh sama si detektif daripada hidup sengsara jadi hewan jadi-jadian. Ya, jadi begitulah ending dari film Tusk. Jadi menurut kalian film ini gimana? Apakah seru atau malah disturbing? Tulis di kolom komentar aja ya cuy. Oh ya, buat yang mau request film atau series, boleh juga tinggalkan komen di bawah. Nanti Mimin list satu-satu dan rekap satu persatu juga. Oh ya, Mimin sebenarnya